Apa benar kau, Adam? Tanya Indah spontan dengan memberanikan diri menyentuh wajah kaku dan datar sang suami. Bukan tanpa alasan Indah melakukan hal tersebut, karena ia takut yang saat ini tengah bersamanya bukanlah Adam melainkan orang lain yang menyerupai sang suami. Terlebih saat mengingat perlakuan pria itu yang begitu lembut mengganti pakaiannya. Memangnya kau pikir aku siapa? Adam balik bertanya dengan kesal, karena Indah justru bertanya hal yang di luar dari perkiraannya. Tadinya Adam pikir Indah akan bertanya kenapa dia meminta maaf, atau pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan permintaan maaf yang sudah susah payah ia ucapkan. Karena jujur baru kali ini Adam meminta maaf pada seseorang, apalagi seseorang itu adalah wanita yang pernah ia benci karena kemiskinannya. Aku takut kau adalah hantu yang menyerupai suamiku, karena tidak mungkin seorang Adam Arbeto mengucapkan kata maaf. Pletak Adam menyentil kening Indah hingga wanita itu mengadu kesakitan. Kali ini aku yakin Anda memang Tuan Adam Arbeto yang kejam dan tak. Indah tak lagi berucap saat keningnya tiba-tiba disentil untuk kedua kalinya oleh sang suami. Baru saja ia hendak protes atas perbuatan suaminya itu. Namun Adam sudah lebih dulu membenamkan kepalanya ke dalam pelukan. Tidurlah. Perintah Adam dengan tegas. Indah pun mau tidak mau menuruti perintah Adam dengan memejamkan kedua matanya, karena takut disentil kembali oleh sang suami. Namun baru beberapa detik berlalu, kedua matanya kembali terbuka saat wanita itu teringat sesuatu. "Tuan, tadi kau meminta maaf karena apa?" Tanya Indah sambil mendongak ke atas untuk menatap wajah sang suami. Adam sendiri tak langsung menjawab pertanyaan Indah. Pria itu tampak menghela napas dengan panjang sambil membalik tubuh Indah membelakangi tubuhnya. Karena ia malu untuk mengatakan alasannya jika Indah menatap wajahnya. "Aku minta maaf karena selama ini hanya diam melihatmu tersiksa." Wah, ternyata Anda sadar juga kalau. Indah tak jadi meneruskan ucapannya saat tubuhnya ditahan untuk tak membalik badan atau menatap ke belakang. "Sudah cukup, Sekindah, tidurlah," ucap Adam dengan tegas. Indah yang sudah mengantuk pun akhirnya memejamkan kedua matanya dengan perasaan bahagia. Karena hari ini sikap Adam berubah 360 derajat. Tidak hanya menolongnya saja saat ia tenggelam tadi, tapi Adam juga sampai meminta maaf karena selama ini tidak membantunya. Sungguh Indah berhindah dan berdoa kalau perubahan sikap Adam itu tidak hanya hari ini saja, tapi untuk seterusnya. Dan beruntungnya Indah, doa dan hindapannya itu terkabul karena hari-hari selanjutnya dijalani Indah dengan penuh ketenangan. Karena tak ada lagi Tasya yang selalu mengerjainya dari pagi hingga malam hari, bahkan keberadaan wanita itu sendiri tidak tahu di mana. Sikap Adam juga tak lagi kasar, meskipun masih terlihat datar tanpa ekspresi. "Tuan, kenapa Kak Tasya belum juga kembali?" Tanya Indah dengan memberanikan diri di sela aktivitas mereka yang tengah sindapan pagi. Sungguh Indah khawatir dengan kakak angkatnya tersebut, karena sudah 3 hari ini Tasya belum juga kembali ke mansion utama. "Jangan membahas wanita itu lagi." "Tapi Tuan, aku..." Indah tak meneruskan ucapannya saat melihat seorang pelayan mendekat dengan terburu-buru. "Maaf Tuan, di luar ada Nona Tasya dan keluarganya. Mereka ingin bertemu dengan Anda," ucap pelayan tersebut dengan menundukkan kepalanya. "Biarkan mereka masuk," perintah Adam dengan memberi isyarat agar pelayan itu pergi,
yang berarti ia akan menemui langsung Tasya dan keluarganya. Karena Adam memang sudah menunggu kedatangan keluarga Chao untuk menyelesaikan urusannya dengan Tasya. "Kau mau kemana?" tanya Adam saat melihat Indah ikut beranjak dari tempat duduknya. "Aku juga ingin bertemu dengan keluargaku," jawab Indah. "Iya, walaupun keluarga Chao selalu memperlakukannya dengan sangat buruk. Tapi bagi Indah mereka tetaplah keluarganya." "Baik, tapi ingat jangan pernah ikut campur dalam pembicaraan kami." Indah pun menganggukkan kepalanya dengan cepat, lalu berjalan di belakang Adam menuju ruang tamu di mana keluarga Chao menunggu. Namun saat langkah kakinya semakin dekat, ia terkejut ketika melihat tidak hanya ada Tasya dan kedua orang tua angkatnya yang berada di ruangan tersebut. Tetapi juga ada seorang pria yang tidak dikenalinya ikut duduk bersama mereka. "Apa benar kau, Adam?" tanya Indah spontan dengan memberanikan diri menyentuh wajah kaku dan datar sang suami. Bukan tanpa alasan Indah melakukan hal tersebut, karena ia takut yang saat ini tengah bersamanya bukanlah Adam melainkan orang lain yang menyerupai sang suami. Terlebih saat mengingat perlakuan pria itu yang begitu lembut mengganti pakaiannya. "Memangnya kau pikir aku siapa?" Adam balik bertanya dengan kesal, karena Indah justru bertanya hal yang di luar dari perkiraannya. Tadinya Adam pikir Indah akan bertanya kenapa dia meminta maaf, atau pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan permintaan maaf yang sudah susah payah ia ucapkan. Karena jujur baru kali ini Adam meminta maaf pada seseorang, apalagi seseorang itu adalah wanita yang pernah ia benci karena kemiskinannya. "Aku takut kau adalah hantu yang menyerupai suamiku," karena tidak mungkin seorang Adam Arbeto mengucapkan kata maaf. Pletak. Adam menyentil kening Indah hingga wanita itu mengadu kesakitan. "Kali ini aku yakin Anda memang Tuan Adam Arbeto, yang kejam dan tak." Indah tak lagi berucap saat keningnya tiba-tiba disentil untuk kedua kalinya oleh sang suami. Baru saja ia hendak protes atas perbuatan suaminya itu. Namun Adam sudah lebih dulu membenamkan kepalanya ke dalam pelukan. "Tidurlah," perintah Adam dengan tegas. Indah pun mau tidak mau menuruti perintah Adam dengan memejamkan kedua matanya, karena takut sentil kembali oleh sang suami. Namun baru beberapa detik berlalu, kedua matanya kembali terbuka saat wanita itu teringat sesuatu. "Tuan, tadi kau meminta maaf karena apa?" tanya Indah sambil mendongak ke atas untuk menatap wajah sang suami. Adam sendiri tak langsung menjawab pertanyaan Indah. Pria itu tampak menghela napas dengan panjang sambil membalik tubuh Indah membelakangi tubuhnya. Karena ia malu untuk mengatakan alasannya jika Indah menatap wajahnya. "Aku minta maaf karena selama ini hanya diam. Melihatmu tersiksa." "Wah, ternyata Anda sadar juga kalau..." Indah tak jadi meneruskan ucapannya saat tubuhnya ditahan untuk tak membalik badan atau menatap ke belakang. "Sudah cukup, Sekindah, tidurlah," ucap Adam dengan tegas. Indah yang sudah mengantuk pun akhirnya memejamkan kedua matanya dengan perasaan bahagia. Karena hari ini sikap Adam berubah 360 derajat. Tidak hanya menolongnya saja saat ia tenggelam tadi, tapi Adam juga sampai meminta maaf karena selama ini tidak membantunya. Sungguh Indah berhindah dan berdoa kalau perubahan sikap Adam itu tidak hanya hari ini saja, tapi untuk seterusnya. Dan beruntungnya Indah,
doa dan hindapannya itu terkabul karena hari-hari selanjutnya dijalani Indah dengan penuh ketenangan. Karena tak ada lagi Tasya yang selalu mengerjainya dari pagi hingga malam hari, bahkan keberadaan wanita itu sendiri tidak tahu di mana. Sikap Adam juga tak lagi kasar, meskipun masih terlihat datar tanpa ekspresi. "Tuan, kenapa Kak Tasya belum juga kembali?" tanya Indah dengan memberanikan diri di sela aktivitas mereka yang tengah sindah pan pagi. Sungguh Indah khawatir dengan kakak angkatnya tersebut, karena sudah 3 hari ini Tasya belum juga kembali ke mansion utama. "Jangan membahas wanita itu lagi." "Tapi Tuan, aku..." Indah tak meneruskan ucapannya saat melihat seorang pelayan mendekat dengan terburu-buru. "Maaf Tuan, di luar ada Nona Tasya dan keluarganya. Mereka ingin bertemu dengan Anda," ucap pelayan tersebut dengan menundukkan kepalanya. "Biarkan mereka masuk," perintah Adam dengan memberi isyarat agar pelayan itu pergi, yang berarti ia akan menemui langsung Tasya dan keluarganya. Karena Adam memang sudah menunggu kedatangan keluarga Chao untuk menyelesaikan urusannya dengan Tasya. "Kau mau kemana?" tanya Adam saat melihat Indah ikut beranjak dari tempat duduknya. "Aku juga ingin bertemu dengan keluargaku," jawab Indah. "Iya, walaupun keluarga Chao selalu memperlakukannya dengan sangat buruk. Tapi bagi Indah mereka tetaplah keluarganya." "Baik, tapi ingat jangan pernah ikut campur dalam pembicaraan kami." Indah pun menganggukkan kepalanya dengan cepat. Lalu berjalan di belakang Adam menuju ruang tamu di mana keluarga Chao menunggu. Namun saat langkah kakinya semakin dekat, ia terkejut ketika melihat tidak hanya ada Tasya dan kedua orang tua angkatnya yang berada di ruangan tersebut. Tetapi juga ada seorang pria yang tidak dikenalinya ikut duduk bersama mereka. "Kalian tidak bisa membawa Indah pergi," ucap Adam dengan penuh penekanan di setiap katanya. Kini ia mulai tahu apa yang sedang direncanakan Chao, dan sepertinya mereka akan mempergunakan Indah untuk menggagalkan perceraiannya dengan Tasya. Kenapa tidak bisa? Indah adalah putri kedua keluarga Chao, dan tercatat sah meskipun dia hanya seorang anak angkat, ucap Chao dengan tersenyum sinis. Jadi sudah seharusnya Indah kembali tinggal bersama keluarganya, terlebih kakaknya sudah tidak lagi tinggal di mansion ini. Adam yang semakin tersulut emosi kini mengepalkan kedua tangannya dengan erat. "Indah cepat kemasi semua bindang-bindangmu. Dan kau juga Tasya," ucap Monik karena melihat Adam diam saja tak berkutik. Indah yang bingung karena tidak tahu harus melakukan apa, hanya diam sambil menatap pada Adam dengan penuh tanya. Kalau seandainya ia bisa memilih, tentu Indah ingin kembali ke keluarga Chao daripada tinggal bersama Adam. Selain ia tidak suka hidup bersama pria itu yang selalu memaksakan kehendaknya, Indah juga tidak ingin terlibat lebih jauh lagi dengan kontrak pernikahannya dengan Adam. Karena kontrak itu hanya akan merugikannya, di mana ia harus mengandung anak pria itu lalu diceritakan dan dipisahkan dengan bayi yang akan dilahirkannya nanti. "Kenapa kau diam saja? Ayo cepat." Tasya yang sudah berdiri dari tempat duduknya, menghampiri Indah lalu menarik adik angkatnya tersebut. "Lepaskan dia." Adam menarik lengan Indah dengan mendorong Tasya. Lalu menyembunyikan istri keduanya itu di belakang punggungnya. Membuat Tasya terkejut sampai Chao dan Monik beranjak dari tempat duduk mereka. "Menantuku, kau tidak berhak untuk menahan Indah tetap tinggal di sini."
Cao mulai terbawa emosi karena melihat sikap Adam yang dengan terang-terangan memperlihatkan keberatannya tersebut sampai mendorong putri kesayangannya. Aku memang tidak berhak, tapi jika kalian tetap membawanya pergi, maka karir dan usaha yang kalian miliki akan lenyap seketika, ancam Adam seperti yang pernah dilakukannya dulu, saat Indah dibawa pergi ke keluarga Cao tanpa sepengetahuannya. Tasya, Cao, dan Monique hanya diam saja mendengar ancaman Adam, karena mereka sudah mengetahui hal itu akan terjadi. Kami tidak peduli pada ancamanmu, Sekinda Eng. Biarkan Indah pergi. Karena kami sedang terburu-buru untuk menyiapkan pernikahan Indah dengan Nak Fahmi. Apa? Pekik Indah dengan terkejut. Dan bukan hanya Indah saja terkejut, tapi Adam pun ikut terkejut. Bagaimana tidak terkejut saat mendengar istrinya akan dinikahkan dengan pria lain, membayangkannya saja ia tidak sanggup. Ya sayang, kami akan menikahkan kau dengan Nak Fahmi. Monique menatap pada pria yang ikut bersama mereka. Pria tampan yang lumayan kaya meskipun tak sekaya keluarga Arbeto. Tapi tak mengapa karena ia dan suami sengaja menikahkan Indah dengan Fahmi, hanya untuk menyingkirkan anak angkat mereka itu dari hubungan Tasya dan Adam. Tuan, Indah menatap Adam dengan cemas. Sungguh ia tidak mau dinikahkan dengan pria asing yang tak dikenalnya, terlebih statusnya sendiri sudah menjadi seorang istri dari Adam Arbeto. Jadi tidak mungkin bukan jika Indah menikah lagi, karena hukum di negindahnya melindah Eng poliandri. Ayo cepat kalian berkemaslah. Monique menyuruh Tasya dan Indah. Tuan, lirih Indah kembali saat Tasya menarik tangannya dan membawa pergi dari ruangan tersebut. Ingat, jika kau menahan Indah untuk pergi, ucap Cao saat melihat Adam hendak melangkah pergi. Kami akan melaporkan hal ini pada Tuan Boy Arbeto dan Nyonya Tita. Dek, langkah kaki Adam terhenti begitu saja saat nama kedua orang tuanya disebut. Sungguh ia tidak ingin jika masalah ini sampai terdengar oleh Dad Boy dan Mom Tita, karena jika hal itu sampai terjadi maka statusnya yang sudah menikah dengan Indah pasti akan ketahuan. Sementara Adam belum siap karena tidak yakin apakah Indah adalah wanita yang tepat untuknya, dan tidak akan mengkhianatinya seperti yang pernah dilakukan Diandra. Indah pikir suaminya akan mencegah keluarga Cao membawanya pergi dari mansion utama. Tapi ternyata apa yang dipikirkannya itu salah, karena pada hari itu Adam hanya diam saja melihat kepergiannya. Bahkan sudah 3 hari berlalu pria itu tak pernah sekalipun datang mengunjunginya, seakan tak peduli sama sekali dengan keadaan atau apa yang akan terjadi pada Indah. Padahal lusa, Indah akan dinikahkan dengan seorang pria yang bernama Fahmi. Pria yang dipilih oleh kedua orang tua angkatnya, sekaligus pria yang sama sekali tak dikenalnya. Ingin rasanya Indah memberitahu pada seluruh keluarga Cao jika ia tidak bisa menikah dengan Fahmi, karena statusnya yang sudah memiliki suami. Namun sayang Indah tak berani melakukannya, karena Tasya dan ibu angkatnya pasti akan sangat mindah bahkan mungkin bisa membunuhnya jika mengetahui ia sudah menikah dan menjadi istri kedua Adam Arbeto. Bagaimana ini? Apa aku benar-benar akan memiliki 2 orang suami? Gumam Indah dengan frustasi, saat melihat halaman belakang keluarga Cao yang sudah disulap dengan sangat cantik untuk persiapan acara pernikahannya. Jujur saja Indah sebenarnya tak masalah jika harus menikah dengan Fahmi, jika saja statusnya masih sendiri.
Karena bagi Indah lebih baik menikah dengan pria asing tersebut, agar ia bisa terbebas dari keluarga Cao maupun Adam Arbeto. Kenapa nasibku sial sekali, dibuang dan tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya sendiri. Terjebak dalam pernikahan bersama pria egois yang kejam, dan Sekinda Eng dipaksa menikah dengan pria asing, lirih Indah dalam hati dengan sendu. Adam Arbeto sialan, jika kau ingin melepaskan aku seharusnya sejak kemarin kau menceraikanku. Jadi statusku itu jelas. Seorang janda dan bisa menikah lagi dengan pria lain, umpatnya dengan penuh amindah sambil menatap orang-orang yang masih bekerja menata dekorasi, dari atas balkon kamarnya. Iya, kini Indah tengah berdiri di atas balkon, karena hanya tempat itu yang bisa menghilangkan rasa jenuhnya karena dikunci di dalam kamar sejak hari pertama ia dibawa pergi dari mansion utama. Sekinda Eng, apa yang harus aku lakukan? Apa aku melarikan diri saja dengan melompat ke bawah? Tanya Indah pada dirinya sendiri. Namun niat tersebut segera dihilangkannya saat melihat betapa tinggi lantai 2 tempat kamarnya berada. Dan kini yang bisa Indah lakukan hanyalah berserah diri, jika memang nasibnya harus menikah lagi dan memiliki 2 suami mau bagaimana lagi. Sementara itu di ruangan lainnya, lebih tepatnya di sebuah kamar utama yang ada di kediaman keluarga Cao. Tampak seorang ibu dan anak tengah berdebat dengan sangat sengit. Bagaimana ini Mom? Adam sepertinya tidak peduli jika Indah menikah dengan Fahmi. Cecar Tasya dengan kesal. Bagaimana tidak kesal jika rencananya untuk kembali ke pelukan suaminya tak berjalan dengan lancar. Iya, Tasya pikir Adam sangat mencintai Indah, jadi mau tidak mau pria itu akan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tasya dengan menerimanya kembali. Tinggal di mansion utama daripada harus berpisah dengan Indah. Tapi kenyataannya sampai Sekinda Eng Adam hanya diam saja tak mencabut gugatan cerainya, juga tak mempedulikan kepergian Indah. Tasya jadi bertanya-tanya, apakah suaminya itu masih memiliki selingkuhan yang lain hingga pria itu dengan mudahnya membuang ia dan Indah. Cak, kau itu bisa diam tidak? Dari tadi hanya bisa mengeluh dan menyalahkan Momi. Seharusnya kau itu senang bisa menyingkirkan anak pungut itu, karena jika dia sudah menikah dengan Fahmi otomatis tidak ada lagi yang akan mengganggu dan merusak hubunganmu dengan Adam. Iya, tapi bagaimana dengan pernikahan aku dan Adam? Aku tidak ingin bercerai dengannya, apalagi sampai kehilangan semua kekayaan keluarga Arbeto, sela Tasya masih dengan emosi. Untuk urusan itu kau serahkan saja pada Momi, yang terpenting Sekinda Eng menyingkirkan anak pungut sialan itu dari kehidupan Adam dan dari keluarga kita, terang Monik dengan tersenyum sinis. Tasya pun akhirnya memilih diam tidak lagi mendebat dan menyalahkan Mom Monik. Ia yakin mominya pasti bisa membuatnya kembali pada Adam, karena selama ini Mom Monik selalu punya 1000 cara untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan Tasya. Hari yang ditunggu oleh keluarga Cao, terutama Monik pun akhirnya tiba. Hari di mana anak angkatnya akan menikah dengan pria yang bernama Fahmi. Karena dengan pernikahan tersebut, anak angkatnya itu akan pergi jauh dari keluarga mereka, sehingga Indah tidak akan bisa lagi mengganggu hubungan Tasya dengan Adam. Selain itu Monik pun akan mendapatkan sejumlah uang dari Fahmi karena menyerahkan Indah untuk dijadikan istri pria tersebut. Iya, Monik menjual Indah pada Fahmi. Pada pria yang begitu menginginkan calon pendamping tanpa mempermasalahkan asal-usul Indah.
Entah apa yang akan dilakukan Fahmi pada Indah nanti, karena yang didengarnya pria itu memiliki bisnis hiburan malam. Sungguh Monik tidak peduli jika nantinya Indah akan dijual di tempat hiburan tersebut, karena bagi Monik yang terpenting adalah kebahagiaan putri tunggalnya. Tasya cepat bawa Indah ke sini, bisiknya, karena acara akan dimulai sedangkan Indah belum juga keluar. Dengan malas Tasya pun menuruti perintah Mom Monik, dengan berjalan masuk ke dalam rumah menuju lantai 2 di mana kamar Indah berada. Namun, belum juga ia melangkah menaiki tangga, Indah sudah lebih dulu ada di atas ujung tangga bersama beberapa orang pelayan yang mengantar adik angkatnya tersebut. "Cepatlah turun," sentak Tasya dengan kesal. Indah yang sebenarnya tidak mau dinikahkan dengan pria asing yang tak dikenalnya, hanya diam mematung tanpa ada niatan untuk turun ke bawah. "Ayo Nona, kita turun." Pelayan tersebut menarik paksa Nona Indah, karena tugas mereka memang memastikan anak angkat dari keluarga Cao berada di tempat acara, yaitu di halaman belakang. Indah pun mau tidak mau menuruni anak tangga satu persatu dengan langkah yang begitu berat. "Kenapa lama sekali?" Tasya yang sudah tidak sabar, langsung menarik paksa adik angkatnya tersebut. "Lepas Kak, aku bisa jalan sendiri." Dengan kasar Indah menghempas cengkraman Tasya di pergelangan tangannya. "Sepertinya kakak sudah tidak sabar melihat aku menikah," sindirnya dengan tersenyum sinis. "Tentu saja aku sudah tidak sabar," Tasya membalas senyuman sinis tersebut. "Kau tahu, seharusnya kau berterima kasih pada kami karena sudah mencarikan calon suami untukmu. Jadi kau tidak perlu menjadi pelakor seumur hidupmu." "Pelakor?" sahut Indah dengan bingung, yang justru semakin membuat Tasya geram karena melihat ekspresi Indah yang seolah tak berdosa. "Jangan kau pikir aku tidak tahu kalau selama ini kau dan Adam berselingkuh di belakangku." "Dek." Indah yang terkejut sampai tak bisa berkata-kata, bahkan saat telapak tangan Tasya menyentuh pipinya dengan keras ia hanya diam saja. Sungguh Indah tidak tahu jika selama ini Tasya sudah mengetahui hubungannya dengan Adam, karena ia pikir kakak angkatnya itu hanya sekedar curiga. Pantas saja selama ini Tasya menyiksanya tanpa henti, dan pantas saja ibu angkatnya menikahkan ia dengan pria asing. Karena ternyata mereka semua kompak ingin menyingkirkannya. Dasar wanita murahan tak tahu diri. Bisa-bisanya kau berselingkuh dengan suamiku. "Kak, aku." Plak untuk kedua kalinya Tasya menamparkan Indah dengan sangat keras, hingga menimbulkan warna merah di kedua pipi adik angkatnya tersebut. "Kau itu wanita murahan tidak tahu berterima kasih. Teganya kau berbuat gila dengan suamiku, setelah apa yang kami lakukan padamu. Jika keluarga kami tidak mengangkatmu dari panti asuhan, kau pasti sudah jadi gembel," hina Tasya dengan penuh emosi bahkan sampai menangis. Bohong rasanya jika Tasya berkata hatinya tidak terluka melihat perselingkuhan adik angkatnya itu dengan sang suami. Bohong jika Tasya mengatakan ia tidak cemburu pada Indah. Karena nyatanya hatinya terluka dan cemburu melihat bagaimana Adam lebih memilih Indah daripada